Halo, nama saya Rinardi Oktarinanda dengan NIM 1319051. Kali ini saya akan mempresentasikan presentasi saya yaitu tentang PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yuk kita lanjutkan slide selanjutnya. Ya, ini adalah sejarah ejaan di Indonesia. Pertama kali pada tahun 1901 sampai 1947, Indonesia sempat menggunakan ejaan yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini dibuat oleh masyarakat Belanda pada zaman itu. Lalu setelah itu diganti setelah 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, diganti ejaannya menjadi ejaan Republik atau ejaan Soswandi. Ejaan Soswandi ini karena dibuat oleh menteri zaman dulu yaitu Sowandi juga. Setelah itu diganti lagi menjadi ejaan pembaharuan dari 1956 sampai 1961. Setelah itu ejaan Indonesia kembali diubah menjadi ejaan Melindo dari 1961 sampai 1967. Habis itu, ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan menggantikan ejaan Melindo pada tahun 1967 sampai 1972. Dan saat ini merupakan ejaan yang paling lama digunakan oleh Indonesia, yaitu setelah ejaan LBK diganti menjadi ejaan EYD, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Itu benar-benar lama banget sampai beberapa tahun, yaitu 1972 sampai 2015. Dan sekarang setelah tahun 2015, kini ejaan sudah diubah dari ejaan yang disempurnakan EYD menjadi PUEBI atau EBI. Itu ejaan bahasa Indonesia. Nah, apa sih PUEBI itu? PUEBI adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pedoman ini disusun untuk menyempurnakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau ejaan sebelum EBI. Pedoman ini merupakan edisi keempat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tanggal 26 November 2016. Lanjut. Apa sih bedanya PUEBI dengan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan yang disempurnakan EYD? Setidaknya ada 5 perubahan yang cukup terlihat dari PUEBI dengan EYD, yaitu penambahan huruf diftong E, penggunaan huruf tebal, penggunaan huruf kapital, perbedaan pada diakritik perafalan vokal E, perbedaan dalam penggunaan tanda baca. Ya, saya saat ini akan menjelaskan penambahan huruf diftong. Ejaan yang disempurnakan telah disampaikan terdapat 3 diftong. PUEBI telah menyempurnakan informasi terkait diftong di bahasa Indonesia sebanyak 4, yaitu ai, au, oi, dan e. Diftong e ini muncul karena adanya kata yang telah diserap seperti kata survei, agendum, dan geyser. Lalu kedua ada penggunaan huruf tebal. Dalam PUEBI, huruf tebal telah digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Nah, PUEBI menjelaskan bahwa huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Jadi pada PUEBI yang sebelumnya huruf tebal hanya untuk menegaskan, sekarang juga menegaskan pada tulisan miring, karena sebelumnya di EYD huruf-huruf yang berkaitan dengan kalimat khusus seperti kalimat luar Indo, serapan gitu, itu digunakannya kalimat huruf miring, tapi berkat penggunaan huruf tebal PUEBI membuat tulisan miring tersebut ditebalkan. Lalu selanjutnya ada penggunaan huruf kapital. Aturan sebelumnya penulisan huruf kapital harus digunakan pada huruf awal sebuah nama orang, nama gelar kehormatan,
keturunan, dan keagamaan. Di PUEB ditambahkan satu ketentuan, yaitu selain nama-nama tersebut, kapital juga digunakan untuk huruf awal julukan. Contoh julukan yang dimaksud seperti Jenderal Kancil, Dewa Kipas yang sempat viral itu, dan sebagainya. Di PUEB, lalu juga selanjutnya ada perbedaan pada diakritik pelafalan vokal E. Di PUEB, diatur diakritik vokal E mempunyai 3 contoh pelafalan yang berbeda, di mana di EYD sendiri hanya ada 2 pelafalan. Pelafalan vokal E yang tidak disampaikan di EYD adalah diakritik ketiga yang terbaru ini, yaitu pelafalan vokal E dengan taring terbuka pada kata militer, embed, dan pendek. Untuk informasi diakritik pertama adalah taring tertutup, contohnya seperti enak dan petak. Enak dan petak. Nah, selanjutnya ada juga diakritik kedua. Diakritik kedua adalah pelafalan vokal E yang dipepet seperti pada kata emas dan kena. Bukan E. Lanjut. Perbedaan dalam penggunaan tanda baca. Nah, di PUEB sendiri, aturan tersebut adalah tanda titik koma, digunakan pada akhir perincian yang berupa klausa dan digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Pada aturan sebelumnya, titik koma hanya digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Ini bisa terlihat pada seperti dalam surat lamaran itu. KTP titik koma, SIM titik koma, seperti itu. Dan ini ada contoh kesalahan ejaan yang sering kita lihat di dunia di luar, seperti ini nih, kalimat dijual seharusnya di dan jual digabung. Lalu ada juga yang ini. Bisa dilihat atas perhatiannya dan kehadirannya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, ini nih salah satunya nih. Terlalu banyak memakai kata banyak membuat kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Dan ini ada yang terakhir. Perkenankanlah saya mengajukan permintaan kepada Bapak agar saya diterima sebagai karyawan di kantor. Nah, ini di sini kesalahan ejaannya terdapat pada kata perkenankanlah. Seharusnya bisa memilih kalimat kata yang lebih baik daripada ini, karena perkenankanlah ini tidak cocok. Ya, terima kasih. Itu adalah presentasi dari saya, Rinaldi Oktarinanda. Maaf kalau ada kesalahan dan tutur kata ataupun kurang jelas dalam menjelaskan PPT ini. Saya mempresentasikan presentasi ini untuk pemenuhan tugas bahasa Indonesia, tugas pertemuan ketiga. Terima kasih, sampai jumpa semua. Dah.